Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri yang bertempat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro berdiri pada tahun 1957 dengan status perguruan tinggi swasta sebelum berganti status menjadi perguruan tinggi negeri di tahun 1961. Kini Universitas Diponegoro juga berstatus sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum sejak tahun 2015. Sekaligus saat ini Universitas Diponegoro juga berakreditasi A atau sangat baik. Dalam usianya yang ke-63, Undip telah berkembang menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Pada saat ini, Undip telah mengalami perkembangan yang pesat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, di antaranya melalui pengembangan visi menuju universitas riset dan pengembangan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang communicator, professional, leader, entrepreneur, thinker, dan educator atau yang biasa disingkat sebagai complete. Pada saat ini, Universitas Diponegoro memiliki 11 fakultas, sekolah vokasi dan sekolah pasca sarjana yang meliputi 5 program diploma 3, 11 program diploma 4, 52 program sarjana S1, 5 program profesi, 19 program spesialis, 6 program diploma 4, 53 program sarjana S1, 39 program magister atau S2, dan 16 program doktor atau S3. Setiap tahunnya, Undip mengadakan kegiatan kuliah kerja nyata atau yang biasa disingkat menjadi KKN, di mana mahasiswa yang sudah memasuki semester akhir memberikan pengabdiannya kepada masyarakat dan melaksanakan program kerja yang bermanfaat, serta membantu pemberdayaan masyarakat di wilayah tertentu. Tahun ini, Undip melaksanakan kegiatan KKN secara daring, mengingat masih adanya pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia sejak tahun 2020. Maka dari itu, mahasiswa yang merupakan bagian dari KKN Tim 1 Undip tahun 2021-2022 menjalankan kegiatan KKN di domisili masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nadasani Fitriasari, mahasiswa Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Manajemen tahun 2018. Lokasi kuliah kerja nyata atau KKN yang saya laksanakan pada tahun ini berada di RT 006 RW 014 Kelurahan Jakasetia. Kelurahan Jakasetia terletak di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, di mana dalam kecamatan tersebut terdapat beberapa kelurahan lain, yakni Kelurahan Kayuringin Jaya, Kelurahan Pekayon Jaya, Kelurahan Marga Jaya, dan juga Kelurahan Jakamulya. Luas wilayah Kelurahan Jakasetia yaitu 330,72 hektar, yang terbagi menjadi 113 RT dan 19 RW. Kota Bekasi terletak pada ketinggian 19 meter dari permukaan laut yang memiliki kondisi topografi yang relatif datar. Oleh karena itu, daerah Kota Bekasi termasuk dalam satuan dataran rendah yang memiliki potensi banjir cukup tinggi. Di Kota Bekasi, musim panas berlangsung selama 2,6 bulan, yakni dari bulan Agustus sampai dengan November, dengan suhu tertinggi harian rata-rata di atas 32 derajat Celcius. Sedangkan musim dingin berlangsung selama 1,7 bulan, dari bulan Januari hingga Februari, dengan suhu tertinggi harian rata-rata di bawah 30 derajat Celcius. Jarak dari pemerintah kelurahan ke ibu kota kecamatan yaitu kurang lebih sejauh 2,10 km. Jarak dari pemerintah kelurahan ke ibu kota Bekasi yaitu kurang lebih sejauh 7 km. Jarak dari pemerintah kelurahan ke ibu kota Provinsi Jawa Barat kurang lebih sejauh 140 km. Jarak dari pemerintah kelurahan ke ibu kota negara Indonesia yaitu kurang lebih sejauh 30 km. Wilayah Kelurahan Jakasetia dapat dikatakan sebagai wilayah yang sibuk karena banyaknya tempat yang bisa dikunjungi, mulai dari tempat hiburan hingga restoran. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa semenjak COVID-19 melanda Indonesia, masyarakat Kelurahan Jakasetia pun harus membatasi beberapa aktivitas di luar rumah.
Hal ini memberikan dampak negatif bagi sebagian warga, yakni berkurangnya pendapatan warga sehingga harus menemukan alternatif pendapatan. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk membuat program kerja yang dapat membantu Kelurahan Jaka Setia di tengah masa sulit seperti sekarang. Program kerja pertama yang saya jalankan merupakan program yang berdasar pada SDGs atau Sustainable Development Goals Point 8, yakni Decent Work and Economic Growth atau pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Program ini berjudul sosialisasi pada masyarakat mengenai ilmu kewirausahaan yang mencakup strategi pemasaran online dalam menggunakan media sosial sebagai sarana berjualan. Program ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku bisnis rumahan di RT 006 RW 14 Kelurahan Jaka Setia mengenai strategi pemasaran online atau digital marketing, serta agar pelaku bisnis rumahan dapat mengimplementasikan strategi pemasaran tersebut dan dapat mengembangkan bisnisnya sesuai dengan yang diharapkan. Program ini telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2022 secara daring melalui Zoom. Mengingat Kelurahan Jaka Setia merupakan kelurahan yang padat akan warga, sehingga saya memilih untuk menjalankannya secara daring untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warga RT 006 RW 014 Kelurahan Jaka Setia. Materi dari program ini dipaparkan ke dalam presentasi yang dirancang secara menarik dan informatif sehingga mudah dipahami oleh warga. Program kerja kedua yang saya jalankan merupakan program yang juga berdasar pada SDGs Point 8. Judul dari program ini adalah pengenalan aplikasi pesan antar seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood dalam menunjang dan membantu UMKM F&B atau Food and Beverage dalam penjualan sehari-hari. Program kerja ini didasari oleh masih adanya UMKM F&B yang belum menggunakan aplikasi pesan antar sebagai salah satu cara untuk melakukan transaksi jual beli. Padahal, semenjak pandemi COVID-19 melanda, kebanyakan masyarakat menjadikan layanan aplikasi pesan antar sebagai alternatif untuk membeli makanan. Maka dari itu, program ini bertujuan untuk memperkenalkan layanan aplikasi pesan antar kepada UMKM F&B di wilayah RT 006 RW 014 Kelurahan Jaka Setia, guna membantu laju perekonomian UMKM di tengah pandemi COVID-19. Program kerja ini telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 secara daring melalui Zoom. Sosialisasi ini menggunakan presentasi yang berisi berbagai informasi mengenai layanan aplikasi pesan antar. Program kerja ketiga merupakan program kerja yang berdasar dari Gerakan Anti Narkoba, di mana saya membuat program kerja yang berjudul pengenalan dan edukasi mengenai bahaya narkoba bagi kesehatan, dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba. Program kerja ini didasari oleh meningkatnya pelaku penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya. Program kerja ini dilaksanakan dengan membagikan dan mensosialisasikan poster kepada warga serta UMKM di Kelurahan Jaka Setia yang telah dilaksanakan selama 3 hari, yakni dari tanggal 29 hingga 31 Januari 2022. Menanggapi perkembangan terkini kasus COVID-19, terjadi kenaikan hingga 27.197 kasus per hari ini. COVID-19, coronavirus. Program kerja keempat merupakan program kerja yang berdasar pada gerakan pencegahan COVID-19, di mana program kerja yang saya jalankan berjudul pengenalan dan edukasi mengenai kewaspadaan terhadap varian virus COVID-19 Omikron dalam rangka meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan.
Program kerja ini didasari oleh meningkatnya kembali jumlah kasus COVID-19 semenjak virus tersebut bermutasi dan membuat varian baru bernama Omikron yang juga berbahaya. Namun, banyak ditemukan masyarakat yang sudah menganggap remeh COVID-19 dengan meninggalkan protokol kesehatan. Program kerja ini telah dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 29 hingga 31 Januari 2022 dengan membagikan dan mensosialisasikan poster kepada warga dan UMKM di Kelurahan Jakasetia. Saya Audrey ingin berterima kasih kepada tim KKN Undip atas sosialisasi yang telah diberikan mengenai pemakaian aplikasi pesan antar untuk para UMKM di Jakasetia. Saya juga berharap semoga atas sosialisasi yang telah diberikan dapat membantu bisnis saya ke depannya. Nama saya Samuel Riki, saya selaku pemilik UMKM di wilayah RT 6 RW 14 Kelurahan Jakasetia mengucapkan terima kasih kepada KKN Undip 2022 karena telah melakukan program sosialisasi di aplikasi pesan antar. Semoga aplikasi itu bertujuan baik bagi saya dan pelaku UMKM sesama pelaku UMKM ke depannya. Terima kasih. Selamat malam, saya Astari ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KKN Undip yang telah membantu saya dalam memberikan ilmu dan informasi mengenai aplikasi pesan antar kepada UMKM kami dan yang lain. Semoga dengan bantuan para mahasiswa KKN Undip, saya dapat mengimplementasikan materi yang diberikan kepada bisnis rumahan saya. Terima kasih.